Segini nih, mau apa yang nggak ada? Semua ada. Zaman kita Pak Ebe, coba mau dapat gambar yang aneh-aneh susah kan Pak? Susah, takut polisi lah segala macam. Sekarang mau apa juga dapat. Sampai kemarin juga nubuatan yang udah kelewat juga masuk juga di sini. Sorry, kalau saudara terima nggak? Sedikit, saya tidak berdengar mengkritik. Tapi ini kita berpikir, merenungkan. Ujilah setiap roh soalnya. Terima nggak kemarin itu yang nubuatan? Bahwa sudah akan terjadi di Indonesia sini. Pesawat terbang dari luar negeri akan hancur segala macam. Banyak orang kan main forward kan. Kena merasa itu adalah yang ngomong pendeta gede loh. Bukan pendeta kecil loh. Ya, sorry, saya bilang enggak. Kalau orang mendapatkan nubuatan, harus disampaikan kepada orang itu. Betul? Beliau harus kalau dapat memang duluan, sampaikan kepada bangsa kita, pemerintah kita. Kedua, kepada perusahaan yang memasukkan pesawat itu. Kalau mereka nggak mau dengar, itu terjadi hukum tabur tuai. Urusan mereka. Tapi kalau sudah terjadi itu baru dikatakan kemarin-kemarin dia sudah menubuatkan, excuse me, saya tanya, kenapa lu nggak sampein? Setiap penubuat punya tugas dari Tuhan untuk disampaikan loh. Baca dari perjanjian lama, terus semuanya yang menubuatkan, termasuk seperti yang menubuatkan Yesus, harus disampaikan semuanya kepada orang-orang itu semuanya. Bukan disimpan, lalu dipamerkan di depan orang, sehingga orang-orang, wah dia hebat loh, nanti dulu peristiwanya terjadi. Renungkan aja nih pendapat pribadi. Saya sangat kecewa banyak orang Kristen begitu terima di BB nggak baca lagi, pokoknya kopas, copy paste terus. Nggak heran orang Kristen kena di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Walaupun yang menyampaikan hamba Tuhan, excuse me, saya tahu sesama bersekota tidak boleh saling mendahului. Tapi saya harus mengingatkan saudara. Jangan lihat nubuatan, wah hebat lu semua, wah hebat lu, telah dinubuatkan. Ya udah, pesawatnya udah hancur. Kalau saya dapat sesuatu dari Tuhan, untuk Andre misalkan, saya harus sampaikan loh. Sebelum peristiwa terjadi. Itu baru nubuatan. Kalau setelah Andre kenapa-napa baru saya ngomong, Dre, wah gua kemana ngomong di gereja tuh Dre. Ya gak ada gunanya saudara nggak sih? Excuse me ya, oke kita balik lagi ke sini. Jangan kelamaan. Yuk. Jadi sudah ngerti ya? Apa kita hanya mau buang-buang waktu? Maksud saya ke gereja cuma duduk-duduk 2 jam, nyanyi-nyanyi. Setelah itu mungkin ada barangkali maaf, ada makan gak sih? Ada makan, haleluya, puji Tuhan. Oh, itu doang. Saya nggak mengkritik saudara yang ada makan loh ya. Nggak salah kalau gereja ada berkat, mau kasih makan, no problem. No problem. Tapi kalau kedatangan kita hanya seperti itu, kita nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Biar puluhan tahun di gereja juga percuma. Biar abis ini ikut kebaktian, terus ikut lagi apa lanjut usia ya. Lanjut usia, terus ikut doa pagi, doa malam, doa puasa, doa lagi, doa ke bukit lagi. Percuma semuanya moyong. Saya bukan bilang doa itu semuanya moyong, bukan. Kita punya sikap yang membuat itu semua tidak berguna, saudara ngasih. Sikap kita yang salah. Nggak salah ngerti saya punya omongan kan? Ya, terima kasih. Takutnya salah ngerti aja, ya. Terusin yuk. Nah nih, ayo siapa yang mau naik pesawat kayak begini nih? Nih kayak begini nih. Tuh. Kalau saudara naik pesawat kayak begini, sampai nggak ke tempat? Tolong bantu dong, sampai nggak sih? Enggak ya? Jadi saya nggak salah ya? Enggak ya? Setuju ya? Oke. Sayangnya banyak orang ke gereja kayak begini. Ini gereja anggap nih. Tapi ikutin sini nih. Dan pasti mau merasa sampai ke surga. Saudara sudah kenal bahasa saya. Saya sudah berusaha dengan lembut sekarang khotbah. Tapi tetap saya tambahkan prayer. Itu aja. Jangan sampai semua yang kita telah lakukan selama ini menjadi sia-sia. Kenapa? Sikap kita yang salah.
Sikap kita ikut Tuhan salah. Datang kebaktian salah. Seenak-enak pokoknya gue udah duduk ya udahlah. Kan disuruh berdiri gue berdiri. Suruh nyanyi gue nyanyi. Mau apa lagi sih? Kan Tuhan tahu hatiku. Iya betul. Justru karena Tuhan tahu hatimu, maka di ini hari pakai mulut saya untuk mengingatkan. Karena hatimu maaf belum bersih. Tentu tidak semuanya ada yang bersih lah. Tapi bersih gak bersih ya saudara tahu sendirilah. Ya. Karena berikutnya lagi sini katakan apa? Nah ini mulai kita baca pelan-pelan ya. Amos 5 ayat 14-27. Ayat ini bicara sikap kita yang menggagalkan berkat Tuhan. Kok bisa begitu? Mari kita lihat yuk. Ya. Haleluya. Amos 5 ayat 14 mulai. Oh sudah dikeluarkan, terima kasih kalau dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, saya mengeluarkan yang bahasa Inggris. Ada sedikit perbedaan sekali di depan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Di situ dikatakan apa saudara ngasih? Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Saya percaya saya nggak usah lebih meneliti atau mengupas kata-kata baik dan jahat ini. Karena saudara tahu yang mana yang baik, mana yang jahat. Oke? Tapi di sini ya supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kan kita akan selalu, oh Yesus baik, Tuhan baik, amin semuanya. Nah itu akan terjadi kalau engkau melakukan mencari yang baik dan tidak dan jangan yang jahat. Dalam bahasa Inggris disebutkan seek, cari, inquire for, and require. Ada tambahannya. Mencari petunjuk Tuhan. Dan mencari satu lagi, apa lagi dalam bahasa Inggris? Menanyakan kepada Tuhan. Atau juga ditambahkan lagi dalam bahasa, bertanya, menyelidiki, meminta keterangan, atau minta keterangan kepada Tuhan. Apa sih yang baik, apa yang jahat? Dalam bahasa Inggrisnya itu, saudara. Jadi nggak sesederhana ini nih. Hanya baik dan jahat aja. Kita cari Tuhan, apa sih maunya Tuhan yang baik. Kan maunya kita kan begini. Tapi maunya Tuhan kan lain. Nah kalau kita mau diberkati, ya mesti ikut Tuhan punya mau. Bukan kita punya paksakan kepada Tuhan supaya Tuhan mengikuti kemauan kita. Ya, karena ayat 15 mengatakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Sudah. Yang jahat-jahat tuh ngomongin orang, sirik, iri, dengki, memenang sendiri. Semua orang salah, anak yang muda, yang orang tua dilawan. Yang tua juga sok menang sendiri, anak muda diomelin melulu. Fair dong gue. Ya. Karena banyak juga orang tua juga, waduh minta ampun dah. Memenang sendiri juga, anaknya salah semuanya, ada. Tapi juga anak-anak sekarang juga susahnya minta ampun di ngomonginnya. Apalagi kalau diingatkan sama orang tua, jaga kekudusan dia nak. Emangnya kenapa? Anak sekarang gitu jawabannya ibu. Mereka nggak memerenungkan lagi harus menjaga kekudusan. Karena situasi keadaan sini sudah nggak menjaga kekudusan semua sekarang ini bangsa kita ini. SMP sudah kenal seks kok. Jadi kalau orang tua menasehatkan menjaga kekudusan, dibalik tanya, emangnya kenapa? Emangnya harus jaga kekudusan? Itu kan kuno. Tapi anak muda itu nggak ada di sini kan? Anak-anak muda sini menjaga kekudusan kan? Tuh bunyi tuh. Om hanya bilang, andai kata engkau sudah, apa bahasanya halus? Sudah melakukan, bertobatlah. Yang sudah ya sudahlah. Ya, karena sini dikatakan apa? Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf, itu engkau dan saya semuanya. Kalau saudara mencari yang baik. Saudara percuma kebaktian kalau saudara masih punya dendam.
Saudara masih punya kebencian dan nggak punya dendam, nggak punya kebencian. Gua cuma nggak suka sama dia. Itu kan familinya. Saudara sepupu. Gue cuma nggak suka doang. Habis begitu sih orangnya. Sebel gua. Sehingga nggak heran. Akhirnya pola pikir kita sama dengan dunia, bukan sama dengan Tuhan. Tapi kita masih mau diberkati. Dan ketika ada persoalan datang, maka kita pakai pola dunia. Lo, gue. Firman mengajarkan lo, gue. Ini firman. Cintailah sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Salah satu ayat lah dari segitu banyak. Tapi kita kan enggak kan. Karena kita pikir kita benar. Datang ke Tuhan dengan pola kita. Pokoknya Tuhan mengertilah. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Gue kan lagi kesel sama dia. Tuhan ngerti dong. Kita paksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan kita masih mau dapat berkat. Ya, oke. Terusin lagi 16. Panjang soalnya. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Dan di segala lorong orang akan berkata. Kenapa jadi begini, gak enak ya ayatnya ya. Mesti di segala lapang ada orang berkat memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mestinya begitu. Tapi lihat terbalik semuanya dia. Segala lorong orang akan berkata. Wahai petani dipanggil untuk berkabung. Loh, bukan untuk sini ada berkat. Enggak, untuk berkabung. Ya, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Panggil orang tukang nangis. Tolong bantuin gue nangisin dong. Iya ini ada nih. Bangsa kita kan ada yang suka begini nih. Ya, terusin. Dan di segala kebun anggur. Seharusnya kebun anggur itu penuh dengan berkat manis. Indah luar biasa. Akan ada apa? Ratapan. Terbalik semuanya. Ya. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Padahal kalau Tuhan di tengah-tengah kita, siapa lawan kita? Itu ayatnya kan yang kita mau. Tuhan di tengah-tengah kita hancur semuanya. Kenapa? Terusin. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Padahal yang kita dengungkan, kita dengar hari Tuhan. Wah, hari berkat yang luar biasa. Tapi begitu Tuhan datang, kenapa kok jadinya marah? Kok semuanya hancur? Kok semua berantakan? Ujung-ujungnya sikap kita yang gak benar. Yang membuat kita sendiri menuai apa yang kita tabur. Teruskan. Seperti seorang yang lari terhadap singa.